Sama adik-adik, sekali lagi kakak sapa shalom. Kurang kuat suaranya, sekali lagi shalom. Ya baik, sebelum kita memulai mendengarkan cerita firman Tuhan di hari ini, kakak mengajak kita semua untuk bernyanyi memuji nama Tuhan. Kita menyanyi lagu apa ya adik-adik? Siapa yang tahu coba dulu berpikir lagu apa yang akan kita nyanyikan. Kalau menurut kakak, lagu yang akan kita nyanyikan itu yang sesuai dengan firman Tuhan yang akan dicirikan hari ini mengenai persahabatan. Kita akan nyanyikan lagunya kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Semua sudah bawa Alkitab? Bisa tunjukkan Alkitabnya? Mari adik-adik, kakak mengajak kita semua untuk membuka Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-17. Semua sudah bisa membacakan? Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi kakak mau bertanya kepada kita semua ini, siapa yang punya sahabat? Bisa tunjuk tangan yang punya sahabat adik-adik. Jadi gimana sih kalau kita punya sahabat? Kalau kita punya sahabat itu adalah seseorang yang memang terkhusus di hati kita untuk bisa mendengarkan cerita kita, melakukan aktivitas bersama-sama. Dan itu adalah seorang sahabat menurut kakak ya. Jadi kalau misalnya sahabat kita banyak masalah, mungkin masalah di sekolahnya atau masalah di rumahnya, kita sebagai seorang sahabat, kita harus bisa memberikan solusi dan saran kepada teman kita itu atau sahabat kita itu. Jadi jangan kita cuma mendengarkan ceritanya doang. Jadi kita adik-adik kita harus bisa mendengarkan, dan di dalam kesukaran atau di dalam masalah-masalah yang dialami oleh sahabat kita itu, kita harus bisa mengarahkan sahabat kita itu supaya dia bisa menjadi lebih baik lagi dalam segala yang dilakukannya. Lalu kakak akan memberikan contoh di dalam Alkitab juga mengenai persahabatan yang sejati. Kakak ajak kita semua, adik-adik semua, untuk membuka di dalam Samuel pasal yang ke-18 ayat yang ke-1 sampai yang ke-5. Di situ berbicara mengenai persahabatan Daud dan Yonatan, di mana Daud ini kita tahu banyak yang memusuhi ya. Salah satunya ayah dari Yonatan atau ayah dari sahabatnya Daud sendiri. Di sini pada yang pertama itu mengapa dikatakan Daud dan Yonatan itu seorang sahabat? Karena pada yang pertama berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Di sini Yonatan sangat mengasihi Raja Daud seperti ia mengasihi jiwanya sendiri. Jadi pada hari itu Raja Daud sedang mengalami masalah, sedang mengalami kesukaran karena ayahnya Yonatan ingin membunuh dia. Mengapa ayahnya Yonatan ingin membunuh Raja Daud? Karena Raja Daud yang pertama, karena Raja Daud dipilih dan diangkat menjadi raja oleh Tuhan sendiri dan diurapi oleh Nabi Samuel. Sedangkan yang kedua karena Raja Saul itu iri kepada Raja Daud. Dalam berperang Raja Saul itu hanya membunuh orangnya itu beribu-ribu, sedangkan Raja Daud
dalam berperang ia mengalahkan berlaksa-laksa orang. Jadi seperti orang Israel itu memuji-muji Daud sehingga Raja Saul itu sangat membenci dan ingin membunuh dari temannya, sahabatnya Yonatan itu. Sehingga ketika Yonatan mendengarkan hal itu, ia langsung memberitahu kepada Daud karena ia sangat mengasihi saudaranya. Dia tidak ingin sahabatnya itu dibunuh oleh ayahnya. Sama seperti kita saat ini adik-adik, kalau kita punya sahabat, apapun masalah yang dialami, kita sebagai seorang sahabat, kita harus bisa merangkul sahabat kita. Apa yang dia ingin ceritakan, adik-adik harus bisa dengarkan. Dan juga begitu, ketika adik-adik punya masalah, adik-adik juga ceritakan kepada sahabat adik-adik supaya kita bisa mendapatkan solusi dari masalah kita itu. Sama seperti juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itulah sahabat kita yang sejati. Tuhan Yesus tidak pernah berhenti menyertai kita. Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan Yesus pun menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Itulah mengapa Tuhan Yesus itu bisa menjadi sahabat kita, karena Dia sangat mengasihi kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Kalau kita berdoa, Dia mendengarkan kita. Kalau kita punya masalah, Dia juga menyertai kita, membantu kita, menolong kita. Jadi itu aja firman Tuhan hari ini. Semoga kita semua adik-adik dapat diberkati oleh Tuhan, dan biarlah kita dapat mengasihi sahabat kita, mengasihi saudara kita, mengasihi keluarga kita, dan yang pertama dan yang terutama ialah kita mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.